Kenapa CCTV yang dirilis oleh kepolisian ya hanya aktivitas dari si penjaga kosnya dan si korban itu sendiri gitu. Kalau seperti ini kan justru malah menimbulkan kegaduhan gitu loh di masyarakat gitu. Banyak netizen juga yang menuduh ini pasti si pelakunya adalah si penjaga kosnya gitu. Iya kan? Karena sampai saat ini banyak netizen ini yang berspekulasi liar lah pokoknya. Karena yang banyak beredar di sosial media itu potongan-potongan CCTV-nya itu memang mengarah ke memframing seolah-olah si penjaga kosnya ini memang membuat skenario gitu ya kan. Mulai dari mencongkel kok bisa-bisa tiba-tiba mudah banget ngecongkelnya gitu. Tapi harus diketahui teman-teman juga kalau melihat video fullnya itu memang si penjaga kosnya ini mencongkel jendelanya itu memang pertamanya memang dari tengah. Memang kuncinya kan di tengah-tengah kan. Itu prosesnya juga lama, nggak sebentar seperti yang video-video beredar ya, yang tiba-tiba dia langsung mencongkel dari samping gitu, langsung kebuka gitu. Enggak seperti itu sebenarnya, guys. Kalau kita melihat video panjangnya, kita bisa lihat lah ya, prosesnya juga lumayan lama dan memang bener gitu loh. Pintu itu dikunci dari dalam, gengs. Ada memang kunci manualnya dari dalam gitu. Dan itu terlihat dari rekaman dari teman si bapak kosnya ini ya, yang bertugas merekam semua kegiatannya gitu. Jadi ketika HP itu diulurkan ke pintu, memang di situ pintu itu terkunci dari dalam, gengs. Jujur saya takut. Saya takut tiba-tiba terjadi sesuatu pada saya. Tetapi saya akan terus maju. Kan saya sudah bilang, saya akan berjuang sampai Tuhan memanggil saya untuk pulang. Ini Mbak ini juga sama, dia berjuang membongkar kasus-kasus perdagangan orang ya, para TKI yang ditipu ya kan, dijanjikan kerjaan yang enak di sana di luar negeri, ternyata dijual gitu. Beberapa hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos. Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Halo guys, kembali lagi bareng gue Kata-Kata Terus, gimana kabar kalian? Oke, seperti biasa kita masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Kita masih mengawal terus kasus meninggalnya diplomat muda Kemenlu, geng. Dan sampai saat ini kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dari kepolisian ya. Dan mungkin juga nggak bisa diburu-buru ya guys, karena harus teliti banget dan harus clear semuanya gitu loh. Apakah ditemukan luka di sekujur tubuhnya, apakah ada jejak-jejak lain gitu kan. Dan ini harus clear gitu. Jangan sampai ketika nanti sudah diautopsi, akhirnya diautopsi ulang karena ada kekurangan ataupun apa gitu kan. Jadi ya mungkin memang harus hati-hati banget dan kita harus tetap menunggu hasilnya seperti apa gitu kan. Apakah si ADP ini meninggal karena dihabisi oleh orang lain, apakah memang benar-benar bundir gitu guys. Karena ada dua kemungkinan gitu. Bisa jadi 50% ini. 50% bisa jadi si Arya ini meninggoy karena dihabisi orang lain, bisa jadi 50% juga si Arya ini bundir gitu. Ya mungkin karena tekanan-tekanan dari beberapa pihak mungkin kan. Karena kerjaan ADP ini juga berat ya kalau menurut gue gitu loh. Apalagi si ADP ini dalam waktu dekat akan pergi ke Finlandia gitu untuk tugas gitu di Kemenlu. Dan untuk video kali ini gengs, gue pengen menjelaskan semuanya buat teman-teman juga jangan sampai terburu-buru ini menuduh kalau si pelakunya adalah si penjaga kosnya, gengs ya. Dan di sini gue mau diskusi bareng sama kalian. Memang CCTV yang beredar itu yang menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan ya dari seorang penjaga kos gitu loh. Itulah yang kita lihat CCTV yang beredar gitu loh. Tapi yang harus diingat ini, gengs, kenapa gitu loh. Dan kita juga nggak bisa menyalahkan si penjaga kosnya juga gitu loh. Informasi yang gue dapat ada alasan-alasan kenapa si penjaga kosnya ini beberapa kali mondar-mandir di depan kamar si korban ini gitu loh, untuk mengecek situasi di dalam kamarnya gitu. Nanti kita bahas, tapi yang jadi pertanyaan gua gitu loh, kenapa CCTV yang dirilis oleh kepolisian ya hanya aktivitas dari si penjaga kosnya dan si korban itu sendiri gitu loh. Kalau seperti ini kan justru malah menimbulkan kegaduhan gitu loh di masyarakat gitu. Banyak netizen juga yang menuduh ini pasti si pelakunya adalah si penjaga kosnya gitu. Iya kan? Karena sampai saat ini banyak netizen ini yang berspekulasi liar lah pokoknya. Ini pasti si pelakunya adalah si penjaga kosnya lah gitu. Ya itulah gengs ya.
karena melihat CCTV yang beredar, karena gerak-geriknya yang mencurigakan. Tapi harus diketahui buat teman-teman semua, jadi kenapa gitu alasannya si penjaga kosnya itu mondar-mandir di depan kosnya si korban ini, karena memang ada perintah dari istri si korban, gengs, gitu, untuk mengecek keadaan si korban gitu. Karena kabarnya, informasi yang gue dapat ya, istrinya ini ada firasat yang gak enak gitu loh terhadap suaminya. Kenapa tiba-tiba yang biasanya ngasih informasi terus, ya kan? Tapi pada saat itu nggak ada kabar. Tapi yang jadi pertanyaan, masa ya sih jam 12 malam mau ngasih kabar juga, kan waktunya istirahat, ya kan? Ya mungkin insting istri ya nggak tahu juga sih ya. Dan banyak juga teman-teman netizen ini yang curiga terhadap penjaga kosnya karena ada gerak-gerik yang mencurigakan dari si penjaga kosnya, guys. Mulai dari dia mencongkel jendela pada waktu pagi harinya gitu ya. Karena yang banyak beredar di sosial media itu potongan-potongan CCTV-nya itu memang mengarah ke memframing seolah-olah si penjaga kosnya ini memang membuat skenario gitu ya kan. Mulai dari mencongkel, kok bisa-bisa tiba-tiba mudah banget ngecongkelnya gitu. Tapi harus diketahui teman-teman juga, kalau melihat video fullnya itu memang si penjaga kosnya ini mencongkel jendelanya itu memang pertamanya memang dari tengah. Memang kuncinya kan di tengah-tengah kan. Itu prosesnya juga lama, nggak sebentar seperti yang video-video beredar ya, yang tiba-tiba dia langsung mencongkel dari samping gitu, langsung kebuka gitu. Enggak seperti itu sebenarnya, guys. Kalau kita melihat video panjangnya, kita bisa lihat lah ya, prosesnya juga lumayan lama dan memang bener gitu loh. Pintu itu dikunci dari dalam, gengs. Ada memang kunci manualnya dari dalam gitu. Dan itu terlihat dari rekaman dari teman si bapak kosnya ini ya, yang bertugas merekam semua kegiatannya gitu. Jadi ketika HP itu diulurkan ke pintu, memang di situ pintu itu terkunci dari dalam, gengs. Dari sini aja gue udah gimana ya? Gue nggak mau lagi berspekulasi liar menuduh si penjaga kosnya ya, karena kita juga harus hati-hati ya kan, karena saat ini juga si penjaga kosnya ini udah stres gitu loh, udah bolak-balik ke kantor polisi untuk pemeriksaan gitu loh, pening banget ya, udah stres gitu, karena banyak di sosial media dia tuh dituduh ya kan, ya itulah ya gengs ya. Kalau menurut gua nih ya gengs, dikeluarkannya CCTV yang menunjukkan ya gerak-gerik mencurigakan dari penjaga kosnya itu justru menimbulkan kegaduhan gitu loh. Ini justru kayak nge-framing gitu gengs, biar mengalihkan perhatian gitu loh. Biar masyarakat itu berbondong-bondong menuduh ini orang nih gitu, pelakunya gitu. Di media sosial kan juga sudah banyak tuh gimana situasi dan kondisi di kos-kosan tersebut, gengs. Kos-kosan si ADP ini memang kalau gue lihat dari media-media itu memang ketat, gengs, untuk masuk ke dalam lokasi kos-kosannya itu memang butuh akses yang ketat ya, harus pakai fingerprint ataupun pakai kartu untuk bisa masuk ke kawasan kos-kosannya si ADP ini gitu. Di media-media kita udah bisa lihat banyak banget posisi-posisi CCTV gitu loh, geng. CCTV ini sudah bisa menjadi bukti kuat gitu loh. Mulai dari depan pintu masuk gerbang ya kan, sampai masuk ke dalam pintu masuk ke kamar si korban. Ini banyak banget CCTV dan ini bisa dirangkai gitu. Bisa dirangkai peristiwanya, continuity-nya, mulai dia kan di CCTV yang beredar itu terlihat si ADP ini keluar membawa kantong hitam ya, yang mungkin bisa sampah, bisa apalah ya kan. Kalau sampah, tapi sampah apa gitu sebesar itu gitu kan. Ketika dia menuju ke pintu paling ujung itu menuju keluar, gengs, ke depan kos-kosan gitu. Di sana itu ada parkiran dan ada gerbang. Nah, di situ juga ada CCTV. Di situ juga bisa dilihat aktivitas di CCTV paling depan itu, depan kos-kosan itu seperti apa. Dia tuh sedang membuang apa gitu kan, bisa terlihat gitu. Karena dia ketika keluar dari pintu pagar pintu ujung itu kan kita nggak bisa lihat aktivitas dia gitu kan, dan di situ kan durasinya juga lumayan lama lah ya. Ketika dia balik lagi ke kosannya, ke kamar, itu butuh waktu yang beberapa menitan lah gitu. Kita kan bisa lihat juga CCTV yang mengarah di mana dia itu keluar pintu tersebut gitu, dia itu ngapain gitu, karena CCTV itu di beberapa sudut mengarah ke halaman depan gitu guys, di mana si Arya ini keluar pintu tersebut gitu. Banyak banget lah pokoknya CCTV yang mengarah ke depan sana gitu. Itu bisa dirangkai nanti ya.
gitu. Jadi pihak kepolisian juga mengeluarkan CCTV juga harus lengkap ya harusnya ya. Walaupun pendek, sepotong-sepotong, tapi juga rangkaiannya itu harus diperjelas gitu. Kalau seperti ini kan kayak nge-framing seseorang gitu kan. Karena kasihan juga sih bapak kosnya yang mungkin nggak tahu apa-apa, tapi di-framing seolah-olah dia tuh pelakunya gitu loh. Ya kan? Sekarang kita lihat ketika pagi harinya bapak ini mencongkel jendelanya. Ini video lengkapnya, gengs ya. Video yang panjangnya, bukan video pendek yang sudah beredar lah ya. Nah, ini bapak ini memang mencongkelnya itu dari tengahnya gitu. Awalnya memang kan netizen yang menuduh-nuduh bapak ini mencongkelkan dari samping ya kan. Nah, teman-teman netizen juga banyak yang salfok sama gorden yang bergerak sendiri ya. Itu kalau gua lihat sih kayaknya gordennya memang agak nyangkut di bagian ini ya, jendelanya gitu. Ketika ada pergerakan sedikit mungkin dia turun gitu. Nah, itu juga bisa menjadi petunjuk gitu kan. Nah, dia bapak itu kan mengarahkan handphonenya ke dalam gitu. Memang benar di dalam itu dikunci dari dalam, gengs ya. Gue juga kemarin agak terlalu cepat ya. Agak gimana ya, karena kita kan melihat video yang sudah beredar ya, nggak ngelihat selengkapnya gitu. Memang bapak satu ini kan ngerekam ya situasi dan kondisi dan memperlihatkan bahwa benar di dalam itu terkunci dari dalam gitu. Tapi harusnya mudah saja sih ya, kalau memang sudah diulurkan tangannya tinggal dibuka aja kan dari dalam gitu. Nah, ini juga ya gimana ya, bikin pusing juga sih. Ya seperti itulah ya, gengs ya. Jadi kita tunggu aja deh ya. Kita tunggu aja dari kepolisian gimana hasilnya. Apakah si ADP ini benar-benar meninggoy karena dihabisin atau bundir gitu. Karena gimana ya, gengs ya. Karena 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 ini memang benar-benar harus dikawal sih ya, karena kejanggalan-kejanggalan ini sudah jelas gitu loh. Kalau kalau memang benar dia bundir gitu, kenapa bisa rapi dia ngelakbannya gitu kan? Bisa nggak sih kita ngelakban diri sendiri dengan rapi gitu ya kan? Apakah ini sebagai pesan dari si pelaku ya? Kalau lu berani macam-macam ngebongkar gitu kan, gua akan bungkam gitu kan. Ya dengan ditutup mulut dengan wajahnya itu kan seperti pesan dari si pelaku. Lu berani buka mulut, berani bongkar, ya itulah akibatnya gitu, seperti itu. Karena ngeri banget sih ya, gengs ya. Karena kerjaan si ADP ini juga beresiko yang karena berjuang membongkar ya perdagangan orang ya kan. Dan ini juga ada yang kita kenal, siapa itu Mbak Yuni ya, yang sering ngebantu para TKI yang di luar sana yang berkasus segala macam ya. Dia juga sudah pasrah sih karena ada yang ini ya, ada yang memperingatkan hati-hati gitu. Nah, ini kita lihat videonya. Jujur sempat takut saat membaca di media sosial tentang meninggalnya salah satu badan perlindungan yang dari Menlu ya, yang meninggal dunia sampai sedih dia, guys. dilakban. Ketakutan ya. Jujur saya takut. Saya takut tiba-tiba terjadi sesuatu pada saya. Tetapi saya akan terus maju
Kan saya sudah bilang, saya akan berjuang sampai Tuhan memanggil saya untuk pulang. Luar biasa. Saat pembacanya ngeri, Mbak. Jujur ngeri. Saya nggak tahu meneruskan perjuangan ini atau berhenti sampai di sini. Tapi biarlah saya menjadi diri saya sendiri. Terima kasih atas doanya. Terima kasih juga atas bantuan doa spot semuanya. Terima kasih buat kalian semua. Jujur sempat takut saat Gitu guys ya. Ini Mbak ini juga sama, dia berjuang membongkar apa ya, kasus-kasus perdagangan orang ya, para TKI yang ditipu ya kan, dijanjikan kerjaan yang enak di sana di luar negeri, ternyata dijual gitu. Kita lihat dari penjaga ini ya, penjaga toko ya. Jadi gengs, di kawasan kos-kosan ADP itu ternyata nggak hanya kos-kosan aja, tapi ada toko gitu. Toko ya perlengkapan lah ya, mungkin yang umum lah gitu. Yang bisa siapa aja itu belanja gitu. Karena memang gerbangnya dibuka gitu kan. Dan memang di sana juga banyak CCTV gitu. Dan ini si penjaga toko ini juga mengaku sudah mengenal si korban ini 2 tahun lah, dan dia mengaku kalau si korban ini orangnya perfeksionis lah, pendiam. Dia kayak jual mobil dulu, jadi saya jarang ketemu lagi. Soalnya saya pas ketemu dia sering bersihin mobilnya di dalam di sini di parkirnya. Nah, semenjak dia jual mobil saya nggak pernah lihat. Terus saya kira dia udah pindah dari kosan sini. Ternyata saya dapat kabar, saya sering manggilnya Om Daru. Ternyata dia meninggal. Ternyata masih di sini orangnya. Berarti artinya beberapa hari terakhir ini tidak ada terlihat keberadaan Mas Daru di dalam kos. Enggak. Saya malah kiranya dia udah pindah. Biasanya dia soalnya kalau masih kerja di sini, dia paginya tuh bersihin mobil dulu, balik ke dia kayak jual mobil dulu. Jadi saya jarang ketemu lagi. Soalnya saya pas ketemu dia sering. Oh, jadi si penjaga toko ini juga sudah lama dia nggak ketemu sama si ADP ini semenjak si ADP ini jual mobil gitu. Apakah si ADP ini jarang-jarang ke kosannya itu atau gimana gitu kan? Gimana menurut kalian guys? Ya mungkin ini aja untuk pembahasan video kali ini. Terus buat teman-teman yang udah mampir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.